Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim apa ini Bu namanya Bu? Masjid Raya aja ya, Masjid Raya Cinere. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian, para pengurus juga seluruh yang hadir di ruangan ini. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka di majelis yang mulia ini, di majelis ilmu. Semoga Allah senantiasa meridhoi amal perbuatan kita ini dan akan menjadikan ini sebagai salah satu wasilah kita untuk semakin dekat kepada Allah hingga akhir hayat kita. Semoga husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kurang lebih seminggu atau 2 minggu kemarin saya dihubungi Ibu Yuli untuk mengisi kajian di Masjid Raya Cinere ini. Alhamdulillah, karena biasanya saya Sabtu Minggu itu pulang ke Jawa, ke Kudus, karena keluarga saya di Kudus, saya di sini. Saya bertugas di Kementerian Agama di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Nah, saya juga sering ngisi di masjid ini, biasanya khutbah Jumat sama Pak Abdurrahman itu ya, sudah sejak mahasiswa dulu ada Ustadz Habibi, Ustadz Rozak, dan lain-lain teman saya semuanya itu. Nah, Alhamdulillah bisa silaturahim dengan ibu-ibu, dan saya merasa ini adalah keluarga saya sendiri. Amin. Saya diminta untuk menyampaikan tema. Nah, saya terlintas kisah tentang Ibunda Maryam. Kebetulan Maryam itu nama istri saya sendiri juga, Bu. Jadi saya gampang nyari apa ya temanya ya yang pas ini ibu-ibu ini, wah Maryam saja lah. Nah, nama Maryam ini ada di Al-Quran, banyak sekali diabadikan dalam Al-Quran, tidak kurang dari 30 kali Allah menyebut mengabadikan nama Maryam di dalam Al-Quran. Di sini ada ibu yang namanya Maryam enggak? Enggak ada ya, Alhamdulillah, cuma istri saya berarti. Dan anak-anak sekarang itu kayaknya enggak ada ya, anak-anak modern, ibu-ibu sekarang itu yang ngasih nama Maryam gitu enggak ada, kurang keren. Anak-anak sekarang itu namanya panjang-panjang, susah dibacanya. Aqilah, Ukailah, apa gitu kan, panjang tiga, dan nggak jelas artinya juga. Karena nyari di Google, di internet. Anak-anaknya Nabi itu. Fatimah, ya kan, Maryam, Zainab. Nama-nama itu sekarang sudah kayaknya punah. Udah kayaknya kurang gengsinya gitu ya. Kuno gitu. Padahal itu nama-nama orang-orang yang solihah yang diabadikan oleh Allah. Jadi simpel-simpel namanya Nabi itu ya Muhammad, Ali, Umar, sahabat-sahabat Nabi. Anak sekarang itu namanya panjang-panjang. Kata orang tua dulu, orang Jawa, kabotan jeneng ini. Kabotan jeneng. Keberatan nama, kepanjangan ya nggak apa-apa. Nama itu doa, tapi ya kalau panjang-panjang kasihan gurunya, ngabsen 40 orang namanya panjang-panjang, susah lagi bacanya. Udah nama Arab dicampur Inggris, dicampur Rusia, wah jadinya ya keren sih kayaknya, tapi ya bingung gurunya ngabsen. Nah, ini yang surat yang tadi dibaca oleh Ustazah yang bacaannya luar biasa bagus tadi ini, salah satu surat Ali Imran ayat 35 yang berkisah tentang keluarga orang-orang yang soleh. Nah, kita lihat
bagaimana Al-Quran itu mengkisahkan, ya, menceritakan potret atau profil keluarga orang soleh itu bagaimana. Tentu saja ada banyak sekali ayat yang lain yang bisa kita jadikan pedoman bagaimana kita membentuk keluarga yang soleh itu banyak sekali. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit dari kisah keluarga Imron. Surat ini namanya Ali Imron, pakai alif ya, bukan ain ya. Ali Imron. Jadi jangan dibaca Al Imron, bukan Al Imron ya. Ali Imron. Ada yang namanya suaminya Imron, Pak? Nggak ada juga, waduh nih. Ali ada kalau Ali. Alhamdulillah. Ali kalau pakai hamzah itu artinya keluarga. Kalau Ali, Sayyidina Ali itu ya yang tinggi, yang mulia, yang terhormat gitu ya. Kalau Ali pakai hamzah artinya keluarga. Artinya apa? Ali Imron berarti keluarga Imron. Nah, ada dua nama Imron dalam Al-Quran itu yang terkenal. Ini jangan salah. Imron bapaknya Nabi Musa, kemudian ada Imron yang bapaknya Siti Maryam. Ya, ada Imron bapaknya Nabi Musa. Nabi Musa punya bapak namanya Imron bin Matta kalau nggak salah ya. Kemudian yang ini yang kita akan pelajari ini, yang di surat yang sudah kita baca ini adalah Imron bapaknya Maryam. Nah, nanti akan kita tahu. Imron bapaknya Maryam ini punya istri namanya Ibu Hana. Ada yang namanya Hana. Oh, luar biasa. Istri Pak Rojak. Tapi ini istrinya Imron. Bukan Bang Rojak ya. Hana ini perempuan yang solihah. Nah, itu namanya tafaulan, Bu. Tafaulan itu kita itu berharap menyandarkan nama anak kita, ya berharaplah semoga bisa niru. Kita punya anak, kita namai Muhammad itu, ya semoga akhlaknya kayak Nabi lah gitu. Itu namanya tafaulan. Nah itu nggak apa-apa. Kalau ada orang soleh, kita punya idola, ini kan orang enggak, idolanya pemain bola. Namanya siapa namanya? Beckham. Kenapa? Suka ngefans sama Beckham. Ya nggak apa-apa, tapi ya nanti jangan salah nih main bola, terus diajak ke masjid repot. Nah kan Beckham nggak pernah ke masjid. Ya nggak apa-apa. Cuma ya sebagai orang Muslim ya setidaknya ngasih nama anak itu yang bagus. Karena itu salah satu kewajiban orang tua yang pertama terhadap anak yang dilahirkan. Kewajibannya bapak itu apa? Memberikan nama yang baik. Karena nama ini nanti akan dipanggil satu-satu oleh Allah di hari kiamat. Muhammad Beckhamuddin. Waduh. Ada Muhammadnya, ada Beckhamnya gitu kan. Atau siapa gitu. Dan itu akan menjadi kebanggaan. Jadi kata beberapa sahabat namanya yang jelek itu diganti oleh Nabi. Diganti dengan yang baik. Tentunya yang mengandung doa yang baik. Nah, Ibu Hana ini, meskipun nama ini tidak asli dari Arab ya. Ada yang mengatakan Ibrani, tapi adalah perempuan yang solihah. Beliau itu kalau ditelusuri masih sejalur dengan Nabi Ibrahim. Jadi keturunannya Nabi Ibrahim. Orang-orang yang soleh. Dari atas soleh, ke bawahnya soleh. Karena beliaunya jaga kesalehan keluarganya itu. Nah, Ibu Hana punya saudara perempuan namanya Isya. Hamzah, ya, shin, hamzah, ain. Isya. Ibu Isya. Isa ini istrinya Nabi Zakaria. Jadi Pak Imron dengan Nabi Zakaria itu saudara ipar. Ya, saudara ipar. Kemudian karena apa? Istrinya Pak Imron dengan istrinya Nabi Zakaria itu saudara. Dan kedua-duanya itu orang yang solehah, yang abidah, yang imannya kepada Allah itu total. Yakinnya kepada Allah itu betul-betul, sungguh-sungguh. Ini
nanti akan kita ketahui. Karena kedua-duanya itu diuji dengan ujian yang berat dalam hidupnya. Kebetulan istrinya Pak Imron, Ibu Hana dan Isya ini sama-sama, mohon maaf, mandul. Tapi keyakinannya kepada Allah tidak pernah luntur. Nabi Zakaria itu, istrinya itu berdoa sampai ubanan. Berdoa sampai ubanan saking pengennya punya anak. Kepengen punya anak karena apa? Nanti di kisah Nabi Zakaria itu diceritakan apa? Karena Nabi Zakaria itu khawatir terhadap keberlangsungan akidah umatnya. Ya Allah, wa inni khiftul mawaliya miwaroi. Aku ini takut kepada umat setelahku ini. Wa kanat imroati akiron. Tapi gimana? Istriku itu mandul, udah tua, belum punya anak saja. Antara doa istrinya Nabi Zakaria dengan dikabulkannya doa tersebut, itu jaraknya 30 tahun. Coba, sabar nggak ibu-ibu? Pak Nabi Zakaria ini luar biasa juga, istrinya nggak punya anak sampai 30 tahun, sampai tua pun nggak dicerai, dan nggak poligami lagi. Ini orang-orang yang soleh itu seperti itu. Tapi yakinnya itu nggak pernah luntur, nggak pernah putus asa. Ya sudah nyoba berobat di sana sini, pijet di sana sini, ke dokter, di rumah sakit, enggak. Ya memang begitulah kehendak Allah. Karena gini, dalam Al-Quran itu, nanti dilihat Asy-Syura 49 sampai 50 itu, kita nggak usah, saya pengen ngomong gini, mohon maaf kalau ada yang tidak punya anak, tidak usah tersinggung ya. Ini bahas akidah. Semua itu adalah kehendak Allah. Dan yang punya anak pun jangan merasa sombong, merasa hebat. Saya ini punya anak 5, Bu. Anak saya itu 5, tapi enggak. Ya biasa saja, memang itu anugerah Allah. Ada orang yang dianugerahi, ada enggak. Dan itu dinas dalam Al-Quran. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah itu bisa berkehendak gini kadang-kadang. Liman yasha'u inasa. Kalau ada orang yang dikehendaki Allah punya anak perempuan semuanya. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Nanti dicatat Asy-Syura ayat 49 sampai 50 itu. Ada yang dikasih anak laki-laki semuanya. Ayat berikutnya, au yuzawwijuhum dzukranau wa inatha, atau menggabungkan, ada yang dikasih anak laki-laki dan perempuan. Ya, komplit. Ada yang perempuannya banyak, ada yang laki-lakinya banyak. Kalau saya, anak saya pertama laki-laki, setelah itu perempuan 4. Ya sudah, nggak apa-apa, memang itu kehendak Allah. Tapi yuzawwijuhum dzukranau wa inatha. Nah, yang terakhir, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan ada orang yang dikehendaki oleh Allah itu aqima, mandul. Ya, kalau ditelusuri dari segi medis, ya entah karena istrinya yang ada myomnya lah, kurang sehat lah, atau apa, atau istrinya atau suaminya yang spermanya itu lemah dan lain-lain. Intinya, kodratnya Allah, takdir dari Allah itu mandul, dan itu bukan aib. Ingat, itu bukan aib. Yang punya anak pun itu ujian. Kalau nggak bisa mendidik, nggak bisa ngeramut, nanti bahaya. Ya, itu amanah dari Allah. Allah yang akan dipertanggungjawabkan. Semakin banyak anak juga semakin banyak pertanggungjawaban. Yang nggak punya anak enak, sudah ngurusin dirinya sendiri saja. Nggak ada tanggung jawab, nggak mikirin mendidik, ngerawat. Nanti kalau sudah masuk SMA ini gimana ini pacaran, pegang-pegangan sama orang, itu bapaknya itu yang salah itu. Sebelum nikah kok anaknya berbuat maksiat itu dan lain-lain, itu bapaknya nanti tanggung jawab. Berat punya anak itu. Jadi yang nggak punya anak nggak usah sedih. Kalau memang itu sudah kehendak Allah. Ya meskipun kita berharap, tapi nggak boleh putus asa. Nah ini salah satu resep keluarga solihah itu, yang soleh itu apa? Tidak boleh mengecilkan rahmat Allah, luasnya rahmat Allah. Selama Allah masih memberi kesempatan kita untuk hidup, ya, kita harus berdoa yang baik kepada Allah, jangan sampai putus asa. Seperti istrinya Pak Imron dan istrinya
Nabi Zakaria. Lah kalau kita dengar itu kan, Mbah, sampean itu loh udah ubanan. Kok masih doa minta anak saja, minta anak terus itu ngapain? Ya secara logika kan, secara medis kan nggak mungkin Bu ya. Sudah menopause, ya usianya sudah tua 30 tahun, umpamanya nikah umur 30, kemudian tambah 30 tahun, udah 60 tahun kan nggak mungkin lagi punya anak. Tapi beliau ini masih berdoa saja, ya Allah, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahilah aku anak cucu keturunan yang soleh, yang baik. Itu doanya Bu ya, harus hafal. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kita ulangi. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Gampang. Robbi, ya Tuhanku, habli, anugerahilah aku. Ya, min ladunka dari sisimu, dzurriyah keturunan, thayyibah yang baik. Innaka sami'ud doa. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Sudah doanya itu saja. Kalau Arabnya nggak hafal, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, atau bahasa apa saja, boleh. Ini bagi yang belum punya anak bisa dibaca doa itu terus, dan harus yakin, jangan putus asa. Tentu saja harus ikhtiar juga. Ada teman saya di kantor, Pak, saya itu sudah doa terus loh ini. Tapi belum punya anak. Ya kamu kurang usaha. Oh, sudah Pak, kesana kemari usaha. Usahanya apa? Masih nyari istri. Sampai sekarang belum dapat. Ya nggak punya anak kamu kalau belum punya pasangan. Itu ada teman saya di kantor itu sampai umur 48 tahun itu belum nikah. Padahal rumah punya, kendaraan ada. Masih nyari istri. Ya nggak apa-apa, doa aja terus kamu. Ya nggak bisa begitu. Ya punya istri dan usaha. Begitu ya. Tapi ini yang penting. Karena apa? Sesungguhnya semua yang ada pada diri kita itu adalah kehendak Allah. Bukan karena kita yang hebat. Jangan mentang-mentang punya anak, tangganya nggak punya anak. Kamu itu makannya kayaknya buruk, kamu itu banyak goreng-gorengan. Makanya rahimnya terhambat. Walah, nggak usah gitu-gitu juga. Sudah itu kehendak Allah, ya sudah itu baik nasihatnya. Cuma yang nggak punya anak nanti jangan tersinggung, gitu aja ya. Ini kalau ada tetangga kayak gini ya, makasih Bu, makasih, gitu saja ya. Nanti bikin sakit hati. Jadi balik lagi, pertama keluarga yang soleh itu harus yakin kepada Allah, dan kedua diawali oleh siapa? Nah ini, kalau kita pengen keturunan yang soleh, keluarga kita itu soleh, bapak ibunya juga harus soleh. Kamu itu nggak pernah ke masjid. Lah ayah mancing mulu, lah digituin sama anaknya repot nanti. Ayah juga nggak pernah, repot. Ya, kalau anaknya pengen soleh, ya bapak ibunya juga harus soleh solihah. Kamu itu hafal Quran aja susah, udah setahun 2 tahun baru juz amma saja. Di pondok kan nggak hafal. Emang ayah hafal berapa juz? Nah, digituin repot nanti. Ya kalau pengen anaknya hafal Quran, bapak ibunya dulu nyoba ngafal Quran itu gimana susahnya. Kalau udah tahu susahnya baru. Ya, jangan cita-cita kita yang besar itu karena nggak tercapai dibebankan ke anak, kemudian anak nggak nyampe kita ngamuk juga, kita marahin. Kasihan anak-anak kita itu jadi korban obsesi orang tuanya kadang-kadang. Kamu harus jadi dokter. Kursus. Panggilin guru privat. Matematika harus bagus, fisika harus bagus. Ini emak bapaknya dulu matematikanya juga dapat 5, 6 gitu. Anaknya dipaksa-paksa itu kan repot ya. Ya nggak apa-apa, usaha ikhtiar. Cuma kalau memang anaknya itu nggak mampu, jangan kemudian dimarahin habis-habisan. Semua ada lebih dan kurangnya. Tapi yang penting dalam hal akidah ini harus mutlak, Pak. Bapak Ibu ya, ada nggak ada bapaknya ini? Biasa ngisi bapak-bapak saya ini. Ibu-ibu, untuk hal akidah syariah ya, itu nggak ada nilai tawar.
Karena itu sangat mudah. Nak, selama kamu hidup, ya, kamu harus mengikuti agama bapak ibumu. Ini nggak ada kaitannya dengan HAM. Masa bodoh orang teriak-teriak HAM. Kalau anak kita kebelangsak, ya, masuk neraka, mereka itu nggak belain. Sudah, anak kita itu paksa dari kecil untuk belajar akidah Islam yang benar, ngikuti agama, nggak apa-apa. Dikatakan agama itu keturunan, tapi nanti kalau sudah besar mereka akan tahu. Karena ini sudah yang paling betul, yang paling benar, sudah nggak ada pilihan lagi. Pastikan anak cucu kita ini jadi orang Islam, sudah itu dulu. Akidahnya sama. Kalau ada anak kita mau nikah dengan orang non-muslim, nggak boleh. Nggak boleh, sudah. Wah, udah cinta, cinta apa urusan cinta-cinta. Banyak ini saya yakin bapak ibu dulu yang dijodohkan orang tuanya sama bapak disuruh nikah itu nggak pakai cinta-cintaan dulu, ya punya anak banyak, sampai kakek nenek. Ya kan? Lihat, banyak yang pacaran sekian tahun, nikah cuma sekian bulan cerai. Ya, laki-lakinya cantik, cakep, istrinya cantik, gitu ya. Ya kaya, punya duit, terkenal, ya gitu doang. Ya karena apa? Dasarnya bukan karena akidah. Ini salah memahami konsep. Nikah itu urusan agama, ibadah. Kalau semua karena Allah, sudah atribut duniawi itu nomor sekian. Ya, kalau belum nikah itu yang laki-laki pengen nyari yang cantik, dapat yang cantik, ya, tapi ngomelan, udah nggak lama itu, ya kan, suka nyakar gitu. Ya sama, ibu-ibu juga nyari yang ganteng, ternyata yang ganteng ini matanya jelalatan, ya repot kan, mending ya kayak bapak sekarang inilah yang udah ideal ini, sampai tua sama kita, ya udahlah, wajah pas-pasan nggak apa-apa, yang penting sholatnya rajin, ya kan, nggak pernah main tangan, pekerja keras, perhatian sama keluarga, baik hatinya, sudah fisik itu hilang, sudah jadi ganteng aja bapak itu, ibu-ibu cantik aja di hadapan bapak ini, ya kan? Kalau sudah nikah itu urusannya bukan fisik lagi, ya daripada ganteng cantik tapi berantem mulu itu akhirnya kan nggak lama. Nah ini balik lagi, untuk membentuk keluarga yang soleh, solehah, pertama akidah, harus iman kepada Allah, yakin kepada Allah, jangan sampai kita itu, kalau dalam kisah ini putus rahmat, memutus rahmat Allah, mengecilkan rahmatnya Allah. Ini Ibu Hana dan Ibu Isya. Beliau itu karena memang saya nggak punya anak, tapi karena saya pengen punya anak, dan untuk punya anak saya harus doa. Doanya itu nggak putus. Ya, meskipun secara fisik itu akan diketawain orang. Mbah wis tuwa njaluk anak wae gitu kan. Kalau denger itu kan repot. Nah, doa Robbana hablana itu sama. Ketika saya masih santri pun, itu Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kamu itu belum nikah, doa Robbana hablana, enggak. Sudah doa aja terus. Doa itu baik, sudah jadi tabungan, dicatat oleh Allah. Nanti ada saatnya Allah akan mengabulkan doa tersebut di waktu yang paling tepat, yang paling baik menurut Allah untuk kita. Jadi nggak usah buru-buru. Itu kehendak Allah. Ada orang itu yang doa minta kaya. Waduh, saya Bu, kalau umpamanya dikasih doa saya dikabulkan, ya Allah minta uang yang banyak, dikasih 10 M. Ini hari Sabtu ini saya nggak di sini Bu, nggak ngisi ngaji. Mungkin saya juga nggak mau lagi baca Quran, mungkin belum siap secara mental gitu ya. Ada orang-orang itu yang prinsipnya itu gini, apapun yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terbaik. Kita itu nggak tahu, kita itu hanya berdoa sesuai dengan keinginan. Tapi keinginan kita itu belum tentu yang terbaik menurut Allah. Dulu ibu pasti ada ya, kepengen nikah dengan siapa? Waduh, itu kakak kelas itu ganteng banget itu.
kejar sampai lulus nggak dapat, ternyata ketemu bapak, gantengan orang yang saya taksir dulu pak, dapat sampean, tapi jodohnya itu sama bapak, dan baik-baik saja, itulah yang terbaik dari Allah gitu loh. Sudah, kita terima. Nah orang yang iman itu hatinya pasti bahagia, hidupnya pasti bahagia, karena kalau bahasa orang Jawa itu nerimo ing pandum. Aduh, inilah kehendak Allah. Nahnu nurid wallahu yurid walladzi aradallahu wa khairan. Aradna amron wa aradallahu amron walladzi aradallahu wa khairan. Kita itu punya kehendak. Allah juga punya kehendak. Dan apa yang dikehendaki Allah itulah yang terbaik. Nah, orang iman itu kayak gitu pola pikirnya. Ya sudah, kita ikhtiar sudah, doa sudah, hasilnya apa? Sudah kita serahkan kepada Allah. Yang penting doanya baik, ikhtiarnya juga baik, tidak menyalahi syariat, apapun hasilnya pasti yang terbaik. Nah, belajar, sampean sholat, doa ya, semoga nanti bisa masuk UI. Nah, umpamanya nilainya baik, sudah ikut kursus, belajar, doa rajin, ternyata ujian nggak masuk, jangan dimarahin, sudah nggak apa-apa, tidak ada usaha yang sia-sia, itulah yang terbaik. Jangan-jangan nanti kalau kamu ke UI nanti akan begini, wallahu a'lam. Nah begitu ya. Kita kembali lagi, nah, cerita Nabi keluarga Imron. Imron ini bukan nabi, tapi orang yang soleh, keluarganya soleh. Beliau ini adalah apa? Keluarganya itu jadi penanggung jawab pengurus Baitul Maqdis. Ada yang nyebut Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis di Palestina itu, yang Masjid Aqsa itu. Saya belum ke sana. Ada yang pernah ke sana, Bu? Masjidil Aqsa. Kalau haji saya udah 2 kali. Bisa jelasin saya tentang Ka'bah, tentang Masjidil Haram, itu bisa saya. Saya kemarin baru pulang haji, jadi petugas haji 75 hari, jadi hafal saya. Masjidil Haram, Jeddah ke Madinah itu hafal. Tapi kalau Masjid Al-Aqsa saya nggak tahu itu. Karena di Al-Quran itu nanti ada itu penjelasannya, cuma saya nggak bisa jelasin detail gitu ya. Oke. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ini luar biasa ini. Ingatlah ketika istrinya Imron, yaitu Ibu Hana, berdoa, Robbi inni nazartu laka ma fi batni. Ya Allah, saya nazar, sesungguhnya saya ini nazar kepadamu. Bayi ma fi batni, ini sudah hamil ceritanya, ma fi batni muharraran fataqabbal minni, innaka antas samiul alim. Jabang bayi yang ada di perutku ini ada yang mengatakan minta doa gitu ya, berdoa, berharap punya anak, ada yang mengatakan ini sudah hamil. Jadikan muharroron itu orang yang terbebas dari urusan duniawi atau jadi pengurus masjid Baitul Muqaddas. Kalau bahasa sekarang mungkin jadikan marbot gitu. Jadi ya hampir tugasnya kayak marbot gitu ya, yang ngurusin tempat ibadah. Nah, jadi petugas marbot itu, saya juga marbot masjid soalnya. SK-nya dari Allah. Ada dalam Al-Quran. Bayi yang masih ada dalam kandungan itu dinazarkan, nanti kalau lahir anak saya ini akan saya jadikan muharror, orang yang terbebas dari urusan duniawi, dia akan saya hibahkan untuk mengurusi tempat ibadah, untuk melayani orang-orang yang menyembah kepadamu. Maka terimalah doaku. Innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta. Maka tatkala Ibu Hana itu melahirkan, dia berkata, ya Allah, inni wada'tuha unsa. Kok saya melahirkan anak perempuan? Yang lahir itu perempuan. Padahal biasanya marbot, pengurus masjid itu laki-laki. Agak galau gimana gitu loh, piye ini gitu kan. Kok
perempuan. Wallahu a'lamu bima wadat. Allah lebih mengetahui terhadap apa yang dilahirkan. Walaisa dzakaru kal unsa. Iya, laki-laki itu memang tidak seperti perempuan. Karena kalau pengurus masjid kemudian perempuan itu ada masa haidnya, sehingga ada di saat tertentu nggak bisa keluar masuk masjid. Nah, meskipun qaul ulama sekarang orang haid itu boleh masuk masjid seperti ini asalkan tidak mengotori. Sekarang kan sudah banyak teknologinya, pakai ya mau pakai pampers atau apa namanya itu pembalut itu ya, kok pampers kayak anak bayi aja, pakai pembalut supaya atau untuk kepentingan belajar. Tapi sebetulnya orang yang berhadas besar itu tidak boleh tinggal di masjid illa abiri sabilin, umpamanya kecuali orang yang sedang melintas. Melintas itu karena darurat, umpamanya rumahnya di sini kemudian terhalang masjid, ada kamar mandinya itu di sini, nggak ada jalan lain kalau mau mandi kecuali harus melewati masjid. Nah itu boleh. Jadi yang sedang junub, sedang hadas besar, sedang haid itu nggak boleh tinggal di masjid, ya nggak boleh, harus bersuci dulu. Nah, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu ya beda dengan perempuan, tapi nggak apa-apa. Wa inni samaituha Maryam, dan sesungguhnya anak ini aku beri nama Maryam. Jadi Maryam ini putrinya Ibu Hannah binti Imron. Kemudian doanya apa? Wa inni samaitu wa inni u'idzuha bika. Nah, ini keluarga yang soleh itu selalu berdoa. U'idzuha bika. Aku mintakan perlindungan untuknya kepadamu. Nanti anak kalau punya bayi lahir, punya cucu, Ibu, bacakan doa ini, Bu. Ya. Kalau ini doanya u'idzuka bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku memohonkan untuknya kepadamu wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya. Nah, ini Islam itu ajarannya gitu. Kalau berdoa itu enggak hanya sendirian, tapi juga untuk anak cucu kita itu jangan dilupakan. Jangan anaknya saja. Ya Allah, semoga jabang bayi ini dan keturunannya. Ya Allah, aku memintakan perlindungan kepadamu untuk bayi ini yang baru dilahirkan ini dan anak keturunannya nanti loh, bayi lahir dan anak keturunannya itu sudah dimintakan doa oleh orang tuanya. Dulu gitu nggak, Bu? Punya anak, Bu? Enggak. Langsung bapaknya udah nangis saja, bapaknya bingung, bayarnya gimana ini, masih anak pertama, belum punya kerjaan tetap itu kan, bingung ini, waduh sesar lagi ini, repot ini. Doakan. Nah sekarang kalau mau ada cucu atau nengok bayi, boleh pakai doa ini ya, dihafalin ya nanti doanya ya. U'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Apa yang didoakan? Dari gangguan setan. Semoga bayi ini ya Allah, lindungilah bayi ini dan keturunannya dari godaan setan. Kapan? Ya tentu saja selama hidupnya. Dan inilah akhirnya ada dua orang yang menurut mufassir itu yang ketika lahir itu tidak disentuh oleh setan. Jadi gini, setiap bayi yang lahir itu iblis itu mengirim utusannya untuk mendampingi bayi. Nah, malaikat Allah juga mengutus malaikat Qorin yang mendampingi seorang bayi. Jadi kita ini, Bu, sejak bayi itu sudah ada jin Qorin, ada malaikat hafadho namanya, malaikat hafadho, malaikat pelindung yang mendampingi kita. Jadi kalau ada yang takut jin, kemana-mana kita ini diikutin jin kok. Ada jin Qorin yang dampingi kita sejak bayi. Jadi dia itu tahu betul apa kelebihan dan kekurangan kita. Ibu ini, kalau kamu hina soal hartanya, alah kamu itu miskin, punya biasa saja. Tapi kalau kamu menghina soal anaknya, nyinggung anaknya, wah marah dia. Ibu ini kalau kamu omongin masalah goda, masalah uang, enggak. Masalah jabatan enggak, tapi gengsinya kalau kamu singgung, wah naik dia. Apaan beli baju gitu, KW itu, wah naik itu, marah itu.
baju kreditan aja bangga, marah. Ada orang yang kalem urusan itu, dan itu tahu betul setan itu kelebihan dan kekurangan kita itu tahu, ya, karena dia mendampingi kita sejak kita lahir sampai dewasa tahu. Begitu juga kita itu punya malaikat pendamping yang namanya malaikat hafadzah. Malaikat ini akan semakin dekat dengan kita, semakin sayang dengan kita manakala kita itu baik. Makanya kita dianjurkan ngirim Fatihah itu kadang-kadang kepada kita. Ila malaikatil wa ila hadratil malaikatil muqarrabin. Ngapain malaikat-malaikat kok dikirimin Fatihah? Ya mereka itu, malaikat itu menjaga kita. Ya. Bahkan Nabi itu ada juga, jin korinnya Nabi itu ada, tapi jinnya baik. Nah nggak tahu jin kita ini baik apa enggak. Yang jagain kita. Nah kalau malaikat itu nggak jaga kita tatkala kita masuk kamar mandi. Nah jin kalau kita masuk kamar mandi nggak doa, ya mereka ikut masuk juga. Ya, nah itu doanya itu hafal kan? Nah itu kan sering lupa. Jadi ya yang ngelihat kita ngapain aja di kamar mandi ya sama. Ya itu. Jadi itu. Makanya bayi yang lahir didoakan. Nah yang nggak diganggu setan ketika lahir itu ada dua, Maryam dan Nabi Isa. Nggak disentuh sama mereka karena berkah doa ini. U'idzuka biha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi nanti kalau doain bayi atau punya anak, punya cucu, u'idzuka, ya, wa dzurriyyataka minasyaitonir rajim. U'idzuka billah wa dzurriyyataka minasyaitonir rajim. Kalau repot sudah, ya Allah, aku mohon perlindungan darimu untuk bayi ini dan anak cucunya dari godaan setan. Hafal ya, doa itu nggak harus bahasa Arab, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ngutip redaksi ayat Al-Quran, itulah sebaik-baik doa. Makanya kalau ada ustadz yang doanya Robbana hablana min azwajina, Robbana atina, Robbana innana sami'na, Robbana firlana, Pak Ustadz ini doanya nggak keren, Robbana itu aja. Loh jangan salah, doa yang paling baik itu doa yang diambilkan dari Al-Quran, dan doa di Al-Quran itu simple-simple. Ibu-ibu nggak usah beli, ya nggak apa-apa sih kalau hafal. Beli buku doa yang panjang karangan ulama disusun panjang-panjang itu. Kayaknya orang yang doanya panjang-panjang terus kita nggak pernah denger itu keren. Keren ini panjang doanya ini. Yang kita nggak tahu doa apa itu isinya. Sudah, kalau susah-susah ngambil doa dari Al-Quran itu paling baik, paling bagus, paling mustajab karena doanya nabi-nabi. Doanya Nabi Adam apa? Ketika bertobat, kalau banyak dosa, Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakum. Kalau lagi ketimpa musibah, lagi sakit, baca itu doanya Nabi siapa itu yang dicoba itu Nabi Robbi inni massaniyadzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini sedang lagi ada dicoba, diuji dengan penyakit. Wa anta arhamur rahim, sesungguhnya engkau maha pengasih, maha penyayang. Itu doa gitu saja. Dihafalkan doa nabi-nabi itu yang ada dalam Al-Quran. Tadi kalau pengen punya keturunan, Robbi habli min ladunka dzurriatan thayyib. Yang dihafalkan Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas, ya enggak apa-apa, itu juga bagus. Ini ada lagi doanya, Robbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi keluarga yang soleh itu yang tidak putus berdoa kepada Allah, tidak putus asa terhadap doa kepada Allah, untuk berdoa terus, Bu. Selama kita masih bisa berdoa, ya Allah pengen apa? Doa terus kepada Allah. Seperti Ibu Hana ini. Ibu Hana dan Ibu Isya. Nah, kita lanjutkan. Walaysa dzakaru kal unsa wa inni samaitu Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sudah ya, dikasih nama Maryam, kemudian dimohonkan perlindungan kepada Allah dan anak cucunya dari godaan syaitan. Kemudian
Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kemudian diterimalah oleh Allah itu, dikabulkan oleh Allah dengan pengabulan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan. Kemudian Maryam ini dijaga oleh Allah, dia tumbuh sebagai anak yang normal, ya, sebagaimana anak yang semestinya. Nabatan hasanan wa kaffala Zakaria, dan diasuh oleh Nabi Zakaria, diasuh oleh pamannya, bibinya. Nah, ini kenapa begitu? Nah, ceritanya ketika Ibu Hana itu hamil, Pak Imron ini meninggal. Jadi Ibunda Maryam ini, bayi Maryam ini ketika lahir yatim. Karena ini anaknya tokoh, ya, banyak orang-orang, anaknya orang soleh ini. Pak Imron tuh orang soleh, Ibu Hana juga orang yang solihah, yang baik. Banyak yang ingin mengasuh bayinya Maryam ini, rebutan ngasuh. Wah, ikut saya aja, saya ambil anak, sudah saya rawat. Sampai dalam Al-Quran itu kan, karena saking banyaknya yang mau ngasuh, sampai diundi. Nah, undinya gimana? Ngelempar panah atau ada yang nyebut pena di sungai. Nanti siapa anak panahnya yang nggak tenggelam, yang terus muncul di arus sungai itu, dialah yang menang. Banyak yang ikut melempar anak panah di sungai. Ternyata anak panah yang muncul terus itu anak panahnya punya Nabi Zakaria. Akhirnya apa? Yang mengasuh mendapat hak asuh daripada Maryam ini adalah Nabi Zakaria. Tadi Nabi Zakaria itu siapa? Pak Leknya. Ya, karena Pak Le ipar itu. Pak Le ipar atau apa ya? Karena yang asli dari ibunya itu adalah Isa, bule. Nah, Nabi Zakaria itu suami bulenya. Nah, Pak Le gitu ya. Apa namanya? Tapi bukan kandung ya. Kebetulan yang kandung itu kan mamanya gitu ya, bulenya. Nah gitu. Nah dirawat. Nah ini keluarga yang soleh itu kalau pengen punya keturunan soleh harus dididik oleh orang yang soleh. Carikan guru yang baik, yang sudah jelas keilmuannya, bukan yang abal-abal. Kondisikan lingkungannya yang baik. Karena beliau ini ada di rumah orang yang baik, orang yang soleh, sehingga sudah orang tuanya baik, didoakan baik, yang ngerawat baik, lingkungannya juga baik. Kondisikan ini Bu, ini kondisikan, sehingga terjaga. Maryam ini terjaga, yang jaga orang baik. Nah, yang hebat, nah, Maryam ini kan sudah dinazarkan tadi apa? Sebagai muharrar, orang yang mengurusi masjid, gampangnya marbot gitu ya. Jadi marbot, cuma perempuan. Akhirnya sama Nabi Zakaria itu dibikinkan mihrab. Ada tempat tersendiri di samping pengimaman masjid, ruangan, itu namanya mihrab. Nah, Maryam itu ditempatkan di situ, itu kamarnya. Disitulah beliau tinggal, disitulah ibunda Maryam ini ibadah. Luar biasa di mihrab tersebut. Nah, yang hebat, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali dakhala 'alaiha, Nabi Zakaria itu masuk di mihrabnya, Zakaria al-mihrab, dakhala Zakaria al-mihrab 'alaiha, dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria itu masuki mihrabnya, tempatnya, kamarnya Maryam yang ada di samping masjid itu, wajada indaha rizqa, kok nemuin makanan rizki yang ini, kok ada buah jeruk di musim hujan. Itu kan ada buah-buahan yang biasanya muncul di musim kemarau tapi ada di musim penghujan gitu loh. Ketika musim penghujan ada buah-buahan di musim kemarau, jadi apa saja ada. Kamu ini dari mana? Apa ya, durian itu biasanya musim hujan Bu ya, kayak gini belum musim durian ya. Kayaknya di Keramat Jati itu setahun itu ada terus ya durian itu, nggak kenal musim ya. Apa buah yang kenal musim itu?
Ya rambutan ya, dari musim duren sampai musim rambutan, nah itu musim rambutan ya, setahun sekali muncul, atau musim mangga. Nah ini kan harusnya musim kemarau gini musim rambutan ya, banyak. Nah ini musim hujan, harusnya nggak ada rambutan, kok ada rambutan di kamarnya Maryam ini. Nabi Zakaria itu kaget, heran, kamu ini dari mana? Ah, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nah, ini hasil didikan orang yang soleh itu tauhidnya benar. Apa kata Maryam ketika ditanyain oleh Pak Leknya itu? Kamu ini dari mana? Makanan-makanan ini loh, kok setiap kali saya ke kamar kamu itu selalu tersedia. Kok ada saja buah-buahan yang di luar di pasar nggak ada, di supermarket nggak ada, kok di sini ada. Qalat huwa min indillah. Ini itu dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi. Nah, ini ada ajaran tauhid luar biasa. Sesungguhnya Allah itu memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki bighairi hisab, tanpa hitungan. Jadi ibu, bapak, ibu, siapapun ya manusia hambanya Allah itu jangan khawatir soal rizki, asal kita sudah menjalani syariat ini dengan baik ya, kasabnya itu baik, usahanya baik, kita berdoa nggak nyalai syariat, sudah rizki itu tidak akan salah. Maka kita tidak usah bermain curang. Nah ini saya pesankan ini ibu-ibu, saya yakin ada putra-putrinya yang sudah berkeluarga ataupun belum keluarga dan berkarir. Kita bangga anak kita itu alhamdulillah penghasilannya besar. Wah, alhamdulillah anak saya sudah bisa punya rumah sendiri, sudah beli mobil sendiri, gajinya sekian, sekarang jadi direktur A, B, C, D. Cuma yang harus kita khawatirkan apa? Apakah rezekinya itu halal? Nah ini harus kita pastikan. Kalau memang rezekinya itu halal dan selama proses mencari rezeki dia tetap sholat, tetap ibadah, akidahnya benar, kita boleh bangga. Kita harus bersyukur. Tapi kalau meskipun rezekinya banyak, tapi dia itu tidak benar jalan yang ditempuhnya untuk ingatkan, harus diingatkan. Kamu ini golongan 3A, kok udah ngapling di mana Bukit Cinere itu, punya rumah di Bukit Cinere itu kan, mana itu samping itu, iya ya. Itu dari mana uang kamu itu? Oh, saya ini jualan online, meskipun jadi pegawai tapi alhamdulillah gitu kan. Live Shopee, wah, saya tiap malam live TikTok jualan, penghasilan satu malam 100 juta, alhamdulillah, nggak apa-apa, halal. Jangan salah Bu, gaji saya PNS 4 juta, tapi malam-malam saya live Shopee, kan jualan itu, ada kerudung, ada mukena, ada apa gitu kan, halal. Nah kalau nggak halal ini harus diingatkan. Jadi jangan bangga kalau ada keluarga kita yang gajinya banyak saja, tapi harus dipastikan yang banyak atau sedikit pun, apalagi sedikit, itu harus dari jalur yang halal. Nah itu. Nah ini akan bisa diperoleh kalau memang anak itu sejak kecil itu dididik oleh orang tua yang soleh. Orang tuanya soleh, lingkungannya baik, dididikkan kepada orang yang baik, tumbuhnya jadi anak yang baik juga. Sudah, itu bahagia dunia akhirat. Ya. Nah, Nabi Zakaria melihat seperti ini. Nah, ini ada pelajaran lagi ini. Ini jam berapa ini? Belum, masih lama. Siap, ceritanya masih panjang. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'inda rizqa. Langsung Nabi Zakaria itu nggak kepikiran kapitalis kayak kita itu. Ngelihat ada rezeki yang banyak, Nabi Zakaria itu coba kalau kita ketemu kejadian seperti ini gimana? Enak loh, tiap hari dapat makanan gratis. Tiap hari dapat duren, padahal nggak musim duren. Saya kan suka duren, bagi dong. Ya ambil aja Pak D gitu kan, atau Pak Lek gitu, ambil aja Om. Enggak, Nabi Zakaria nggak mikir begitu. Beliau itu nabi, orang soleh yang dipikirkan umatnya.
Karena beliau ini apa? Orang yang sepuh yang sudah mandul ya, nggak punya anak, kepikiran. Wah, kalau kayak gitu saya akan memohon kepada Allah di tempatnya Maryam ini. Makanya di ayat berikutnya disebutkan hunalika da'a Zakaria robbah. Hunalika di sanalah, di mana? Di mihrab. Di mihrab Maryam itulah Nabi Zakaria itu mendirikan sholat, berdoa dan mendirikan sholat. Sholat dulu baru berdoa. Untuk apa? Memohon kepada Allah agar diberi keturunan. Nabi Zakaria tahu, oh berarti mihrab ini, mihrab yang tempat kamu tempati ini adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Kalau gitu saya mau sholat ya di sini ya. Saya pengen berdoa di sini supaya saya dianugerahi keturunan. Tadi saya sebutkan Nabi Zakaria itu pengen punya keturunan bukan karena ya supaya nanti saya tua ada yang ngerawat lah, biar nggak kesepian, nggak gitu mikirnya. Nabi Zakaria apa dalam ini? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akran wa qad balaghtu minal kibari itiyya. Ya Allah, aku itu takut umatku itu nanti nggak ada yang ngurus. Saya itu belum menemukan sosok nanti yang akan meneruskan perjuanganku untuk dampingi umatku ini. Maka ya Allah, anugerahilah aku keturunan. Meskipun aku ini, istriku sudah mandul dan aku ini sudah tua renta. Ya, yang dipikir umatnya. Beliau pengen punya anak lagi karena mikir umatnya nanti kalau saya meninggal, saya nggak punya keturunan, yang ngerawat umat saya itu siapa? Ya. Bukan mikirnya ya Allah semoga saya punya anak banyak, yang satu jadi dokter, jadi pilot, nanti saya pas tua pensiun enak banyak anak ada yang ya banyak tabungan gitu ya, atau ada yang dampingi saya nanti kalau saya tua. Enggak mikir begitu, yang dipikirin umatnya. Di mana Nabi Zakaria berdoa? Di mihrabnya Maryam. Akhirnya setelah sholat hunalika da'a Zakaria robba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, itu doanya Nabi Imran tadi itu doanya Nabi Zakaria. Qala rabbi habli ayat 38 ya, di sanalah Nabi Zakaria itu berdoa memohon kepada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dihafalkan doa ini Bu ya, supaya nanti bisa diamalkan agar ya ajarkan kepada anak-anak kita yang baru menikah atau pengen punya anak lagi, ini baca doanya ini Nabi Zakaria supaya nanti kamu dapat keturunan yang baik, yang solihah ya. Akhirnya apa? Doa itu dikabulkan. Nah, ini saya pengen cerita, pengen ngasih tahu. Dalam agama Islam kita itu diperkenalkan dengan ada namanya waktu atau zaman yang musyarraf, syarafuz zaman. Ada waktu yang dimuliakan oleh Allah, yang memiliki keutamaan, ada syaraful makan. Ada tempat-tempat yang beri keutamaan oleh Allah. Coba syarafuz zaman, waktu-waktu yang diutamakan oleh Allah, diberikan kelebihan, waktu-waktu yang mustajab itu di mana saja? Ramadan, bulan Ramadan itu waktu yang mustajab, dimuliakan oleh Allah. Malam Lailatul Qadar, setiap hari di sepertiga malam terakhir, waktu setelah kita sholat, atau antara azan dan qomat, itu waktu yang mustajab. Atau kalau hari Jumat ketika khotib itu duduk antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, kalau bapak-bapak ya, itu waktu mustajab untuk doa. Kemudian di hari Arafah ya, yang haji hari Arafah, pas di Arafah, di tanah Arafah itu sekaligus dua, ada syarafuz zaman, syaraful makan. Tempatnya mulia,
Waktunya juga waktu yang sangat mulia. Jadi doa di Arafah itu sudah tidak terhalang lagi apa-apa, langsung. Ya, langsung diterima oleh Allah. Makanya mustajab. Nah, ini namanya syarafuz zaman. Ada syarafuz zaman lagi yang sering kita lupakan setelah amal soleh kita itu, Bu ya, setelah sedekah, ya, setelah nolong orang, berdoa. Apa saja doanya? Ya Allah, semoga dengan wasilah, ya saya bisa infak 10.000, 5.000, 100.000, 50.000 ini semoga jadi wasilah. Anak-anak saya jadi anak yang soleh, solihah, yang bisa menjadi anak yang taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat bagi agama nusa dan bangsanya. Itu waktu yang mulia. Karena Nabi Zakaria ini doanya sholat dulu beliau, memang kayak gitu caranya. Sholat dulu, menghamba dulu kepada Allah, seperti di surah Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu dulu, kepadamu ya Allah aku beribadah, baru minta pertolongan, wa iyyaka nasta'in, setelah itu minta pertolongan, jangan dibalik, ini kan minta tolong terus sholat, enggak. Tapi kalau ditagih utang nggak punya duit, waduh, ngersulane kepada Allah, ngeluhnya kepada Allah, ya Allah minta uang yang banyak, minta rezeki. Kamu sholat kok minta rezeki? Sholat dulu, baik dulu, baru mohon pertolongan. Itu aturannya kayak gitu, ya adabnya itu, ya gitulah. Ya masa sama Allah main todong aja. Nah, tapi ya enggak semua yang kita minta itu harus berupa materi, jangan kapitalis. Ada hal sebetulnya kalau kita pikir dengan jernih, dengan baik, itu lebih bernilai dan harus kita minta. Seperti diajarkan dalam Al-Quran, tawaffana muslimin wa alhiqna bissolihin, tawaffana muslimin wa alhiqna. Ya Allah, matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan pertemukanlah aku nanti bersama orang-orang yang soleh. Itu penting, tapi jarang kita minta. Oh marzukna rizqan wasian, kasiron, halalan, thayyiban, mubarakan. Wah rizki terus. Dan rizki itu yang ada di otaknya itu ya duit gitu kan. Duit, ya Allah minta duit yang banyak, yang melimpah ruah, yang nggak habis-habis sampai 7 turunan itu kalau terusin gitu. Itu saya di depan Ka'bah itu, orang itu doa itu minta duit loh. Ya Allah, padahal doa antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan saya hidup yang baik. Hidup yang baik itu gimana? Hidup yang dalam keadaan iman, bisa memenuhi kewajiban utama kita. Hidup apa? Mesti ayatnya sudah hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Sudah. Tugas kita dalam hidup cuma satu, ibadah kepada Allah. Nah, Robbana atina fid dunya hasanah itu bisa ibadah kepada Allah dengan baik, dengan berbagai macam ragamnya. Itu yang paling utama kita minta. Rebutan di Hajar Aswad, orang didorong-dorong, di multazam. Ya Allah, utang saya banyak ya Allah. Waduh, ini gimana ini udah di depan sana curhat soal utang. Cicilan saya banyak ya Allah, ya Allah, tangga saya baru punya mobil, saya belum ya Allah, saya pengen punya, kasih rezeki yang banyak, uang ya Allah, uang yang banyak, uang terus saja. Minta itu husnul khotimah, bisa ibadah, jadi hambamu ya Allah yang baik. Semoga saya bisa sholat 5 waktu secara sempurna, terima ya Allah, dan juga anak keturunanku. Robbi ja'alni muqimas sholati wamin itu, ya Allah jadikan aku itu apa ya, doa yang diajarkan Quran itu, muqimas sholat, orang yang konsisten menjalankan sholat, mendirikan, dan wazur, dan anak cucuku sampai nanti kiamat. Ayo, ada yang nyuruh minta rezeki yang banyak, uang, apalagi rezeki itu bentuknya uang. Itu kesalehan itu sudah melebihi segala-galanya. Dan orang yang soleh itu pasti hidupnya bahagia, dan bahagia itu tidak harus uangnya banyak, yang penting cukup. Nah, cukup ya. Iya, koruptor itu kurang apa uangnya? Untuk asetnya puluhan miliar, masih korupsi aja, itu kan aneh.
Saya sekarang itu punya uang 2 M saja udah pensiun, saya nggak ke Jakarta, udah di kampung aja lah hidup, udah cukup kayaknya sampai meninggal. Ngaji aja udah cukup lah. Orang sebulan umpamanya saya hitung, saya cuma butuh 3 juta, 4 juta hidup, saya anak istri udah cukup. 4 kali sisa umur saya mungkin 20 tahun lagi umpamanya, 30 tahun kalikan 4, paling nggak sampai 1 M. Selesai kan? Wah ini sudah punya sekian puluh M itu, masih ditumpuk, mau buat apa? Makan di warteg itu sepiring ya, gitu aja cukup, selesai. 20.000, 15.000 kenyang pulang, selesai, nggak repot-repot. Kambing itu nggak punya kulkas di rumahnya, nggak pernah bawa karung, ngarit gitu itu, rumputnya ditumpuk, digelendeng, karungnya dibawa, enggak, besok makan, nyari, selesai. Hidup. Itu kan kambing Pak Ustadz. Iya, kambing. Ya, jadi sebetulnya manusia itu yang nggak ada batasnya itu keinginannya. Coba ibu hitung, mohon maaf, ada berapa bajunya di lemari? Kayaknya nggak muat deh sudah lemarinya. Apakah dipakai semua? Hitungannya itu mudah. Kalau ada baju lebih dari 3 bulan nggak dipakai, itu berarti nggak manfaat buat kita. Tapi eman ini Pak Ustadz, ada kenangannya. Kenangan kok sak lemari. Udah kasihin orang yang butuh. Imam Malik itu bajunya cuma 3. Ini baju yang kemarin itu loh belum dibuka, baru diantar sama tukang Shopee itu ya. Masih browsing lagi. Di keranjangnya dilihat sama, waduh keranjangnya penuh ini, sudah siap-siap klik order, udah diantar ini. Yang di lemari loh nggak dipakai, ya kan? Yang datang kemarin belum dibuka paketnya, ini mau order lagi. Ya tahu uangnya banyak, tapi ya nggak gitu agama itu cara didiknya. Udah dilihat lagi di screening, ini baju ini kayaknya udah nggak kepake ini selama 3 bulan, kasihin, banyak orang yang masih butuh Bu. Itu nanti dihisap loh, mending kasihin orang, dipakai orang untuk ibadah, untuk pengajian, udah itu jadi amal jariah kita ya. Numpuk, saya kolektor Pak Ustadz. Waduh kolektor, sepatunya banyak banget Bu. Iya saya hobi sama sepatu, makanya satu ruangan ini sepatu semuanya. Buat apa kayak gitu itu? Buat apa coba mikirnya itu? Heran saya sama orang punya hobi kayak gitu itu kok nggak masuk ya di akal saya itu. Ya, yang kita butuhkan saja itu apa gitu loh. Yang penting kita ketika ibadah ketutup auratnya gitu ya, nggak sampai nyusahin orang, ganggu orang, sudah. Ayo nanti ibu-ibu ini sudah punya rencana tahun depan 2024 kita membuat seragam apa ini? Malah seragam yang kemarin masih bagus. Sudah nggak usah ngomongin jamaah pengajian yang lain. Pak Ustadz jamaah pengajian lain udah ganti baju, masa kita enggak? Ya sudah sih terserah. Cuma saya sudah ngomong lah ya. Udah yang sudah ada itu saja, nggak apa-apa ya. Ya khudzu zinatakum inda kulli masjid itu aturannya Al-Quran. Pakailah pakaian yang paling bagus, paling indah, paling layak, paling sopan ketika di masjid. Iya, itu aturan Al-Quran. Cuma Al-Quran juga jangan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, boros. Ukuran boros gimana? Ya itu tadi kalau pakai ilmunya orang sekarang, sesuatu itu kalau lebih dari 3 bulan nggak kita pakai, nggak kita sentuh, berarti kita nggak butuh itu. Ini itu sampai ada kantong plastik itu ditumpuk. Nanti suatu saat ini butuh Pak, dikumpulin. Punya kresek dikumpulin, dari Alfamart, dari ini dikumpulin. Segunung, itu lagi ngumpul lagi. Kardus dikumpulin sampai penuh. Terus buat apa nanti suatu saat penuh ini nanti dipakai kok. Ibu saya itu dulu punya piring buahnya itu saya marahin. Ya nanti kalau punya gawe itu biar nggak minjem tetangga. Iya tapi nggak sampai 100, 200 gini piring. Dulu kan kalau di kampung itu tangga punya gawe itu kan dapat piring gitu Bu ya. Jajannya dimasukin piring. Kalau sekarang nggak ada. Orang kota itu pakai mika semuanya, pakai kardus itu. Orang di kampung nggak. Dulu pakai piring. Dikumpulin piringnya satu-satu. Lemarinya penuh. Bingung. Ya sudahlah nanti kalau punya nyewa aja. Ya tapi itu pilihan lah. Pokoknya saya sudah ngomongnya begitu aja. Daripada bajunya numpuk, barang-barangnya nggak terpakai, kasihkan ke orang yang lebih membutuhkan supaya itu jadi sumber pahala lagi untuk
untuk kita. Udah kita lanjutkan. Kok malah bahas baju-baju saya ini. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi ini pelajaran lagi. Tempat saroful makan, ada tempat-tempat yang mulia. Tadi sudah ada waktu-waktu yang mulia yang mustajab untuk doa ya. Salah satunya Ramadan dan lain-lain itu. Ada tempat yang mulia. Tempat yang mulia itu apa? Salah satunya masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kemudian di mana lagi tempat-tempat yang mulia? Ada Masjidil Aqsa, ada majelis ilmu seperti ini. Itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, ini para ulama ada yang memberikan hikmah seperti ini. Tempat di mana di tempat itu kita istiqomah ibadah kepada Allah, maka nanti tempat itu insya Allah akan jadi tempat yang mustajab untuk berdoa. Makanya kiai-kiai saya di pesantren dulu, Pak Yai itu punya tempat kholwat sendiri di tempat pesantren. Jadi ada ruangan khusus beliau di samping musola, biasanya ditutup tirai. Di situ biasanya beliau masuk, sholat, zikir, munajat, berdoa, dan sudah di situ aja beliau. Nah ini tempat ini jadi tempat yang mustajab seperti Sayyidah Maryam, mihrabnya Sayyidah Maryam ini, karena disitulah beliau itu munajat ya, beribadah kepada Allah ya, sholat ya, zikir ya, ngaji umpamanya ya, di situ terus, maka tempat itu jadi tempat yang mustajab. Makanya Nabi Zakaria ketika melihat itu, wah saya ini selama ini pengen punya anak, ini ada tempat mustajab ini ya, Maryam, Pak Lek, izin ya, pengen sholat di mihrabmu ya, nanti Pak Lek doa, monggo Lek, gitu kan. Akhirnya sholat di situ. Akhirnya apa? Di ayat berikutnya, malaikat itu, Allah itu mengabulkan doanya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Ayat 39. Tatkala Nabi Zakaria itu dalam posisi sholat, qaimun yusalli fil mihrab, saat itu dia sholat di mihrabnya Maryam, ya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan kabar gembira, annallaha yubashshiruka biyah ya. Nanti kamu itu akan punya anak yang namanya Yahya. Nah, Nabi Yahya. Nah ini nanti cerita di yang lain itu, part ini, itu sezaman dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu nanti putranya Maryam. Nah Maryam ini nggak punya istri, nggak punya suami, ya, tapi hamil. Itulah kehendak Allah, takdir. Nanti ada ayat yang lain itu ya. Ceritanya nanti beliau tuh sedang di kamar mandi gitu ya, ada hijabnya. Fatakhadat min dunim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana, maka Allah mengutus malaikat Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, malaikat Jibril itu diserupakan seperti manusia yang ganteng. Di situ, wow, di kamar mandi terus ada orang ganteng datang, itu piye. Tapi ingat ya, jangan pikiran kita itu, waduh, malaikat itu nggak punya nafsu, Bu. Malaikat itu nggak laki-laki, nggak perempuan, nggak punya syahwat. Ya sudah, biar diutus saja, di mana tempatnya ya sudah, nggak ada feeling apa-apa. Nah, Nabi Sayyidah Maryam kaget ngelihat itu. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, di surah Maryam itu ya. Beliau berkata ya, aku berlindung kepada Allah dari, qalat inni a'udzu birrahmani minka, darimu, in kunta taqiyya, jika engkau makhluk Allah yang bertakwa. Malaikat Jibril kemudian cerita-cerita, kamu akan dapat anak. Tatkala itu ditiupkan janin di kandungan Sayyidah Maryam, sudah tanpa hamil sekian puluh bulan, lahirlah Nabi Isa. Ya, itu nanti ada sesi tersendiri. Nabi Yahya ini bapaknya ini Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dapat kabar gembira juga. Anallahu yubashshiruka bi Yahya. Allah memberikan kabar, Yahya, nanti kamu udah punya anak. Nanti kamu punya anak namanya Yahya. Dia itu sayyidan wa hasuron wa nabiyan minas solihin.
akan jadi pemimpin. Hasuron itu yang tidak pernah menyentuh perempuan. Jadi Nabi Zakaria itu, Nabi Yahya itu salah satu nabi yang sampai meninggal jomblo. Jomblo. Nggak apa-apa, tapi memang jomblonya itu habis untuk perjuangan untuk bela umat. Kalau jomblo karena mele-mele itu yang salah. Dan banyak ulama yang iya, yang sampai meninggal itu jomblo, itu ya banyak. Al ulama al uzzab itu ada kitabnya tersendiri. Ulama-ulama yang sendirilah hidupnya. Syekh Nawawi Al Bantani itu sampai meninggal usia 48 tahun itu jomblo. Tapi karyanya luar biasa. Banyak sekali ulama-ulama yang lain. Nggak apa-apa, jomblo. Nabi Yahya itu jomblo, hasuron. Wa nabiyan, jadi akan nabi minas solihin, nabinya orang-orang yang soleh. Nah, Nabi Zakaria kaget dong. Nah, itu di ayat berikutnya sama ceritanya kayak Nabi Sayyidah Maryam itu. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati akhir qala. Nabi Zakaria ngomong, bagaimana mungkin ya Allah, anna yakunu li ghulam, bagaimana saya ini dapat akan memiliki anak, wa qad balaghani al-kibar, saya ini sudah sepuh, sudah tua, wa imraati akhir, istriku pun sudah menopause, sudah mandul, sudah tua. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah itu, ya kalau Allah itu berkehendak, apa saja yang dikehendaki Allah pasti jadi. Nah, ini orang iman itu harus yakin. Gak boleh tadi saya katakan jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Yang penting kita sudah doa, sudah usaha, itu sudah jadi ibadah. Masalah dikabulkan atau enggak itu kehendak Allah. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Ini udah sepuh, kakek-kakek, nenek-nenek punya anak lagi. Kalau ada ibu-ibu kayak gini umur 65 tahun kok hamil lagi, itu kan ketawain satu komplek itu ya. Mbah, hamil lagi mbah. Oh, bisa gitu kan, mbah-mbah kok hamil lagi. Ya kalau Allah berkehendak ya bisa. Nah, wa hasuron wa nabiyan minas solihin. Ini yang diambil ibrohnya salah satu oleh para ulama itu apa? Kita itu punya rumah, kalau punya rumah jangan cuma mikirin kolam renangnya aja yang luas, tamannya yang luas, dapurnya yang bagus, kamarnya yang bagus, kamarnya yang banyak, tapi tempat sholat nggak dibikin. Ada tamu sholat di mana? Udahlah, itu aja di ruang tamu itu juga bisa, kasih sajadah digelar, ya nggak apa-apa sih. Tapi bikin sendiri tempat khusus untuk sholat ini, jangan dipakai apa-apa ya. Ini khusus untuk sholat, untuk ngaji, untuk ibadah, untuk didik anak. Kalau bisa itu dibikinkan yang bagus gitu loh. Rumah gede-gede kok nggak ada tempat sholatnya itu. Bikin sholat di basement, parkiran gitu. Ada di parkiran sana di pojok itu untuk sholat. Ya Allah. Kalau bisa itu tempat sholat itu di ruangan inti. Nah, terus dihias yang bagus supaya orang itu kerasan di situ gitu loh Bu. Ya, ini kalau yang belum punya yang belum ada nanti pulang ngomong sama suaminya, ya bikin tempat sholat ya. Kenapa mah? Iya pokoknya bikin tempat sholat. Nanti saya mau sholat di situ, mau zikir di situ, mau ibadah di situ. Jangan pindah-pindah. Biar apa? Ini jadi tempat yang mustajab untuk doa. Ya, ikhtiar. Jadi kayak mihrabnya Sayyidah Maryam. Nah ini kalau masuk rumah ini, Bu mau sholat di mana Bu ya? Oh di musola aja depan rumah itu. Oh musolanya di Masjid Raya Cinere, nyebrang jalan, tamunya kasihan. Ya nggak apa-apa kalau ada musola sendiri di rumah, jamaah bareng-bareng nggak apa-apa ya. Sholat di masjid bagus sih. Tapi di rumah, setiap rumah orang Islam itu seharusnya ada musolanya. Paling nggak cukup untuk keluarga. Bapaknya ngimami, ibunya makmum, anaknya ngikut, cucunya ngikut, habis itu ngaji bareng, zikir bareng, berdoa bareng, itu kan indah banget. Kira-kira berantem nggak kalau keluarga kumpul terus kayak gitu Bu? Suami doain istrinya, istri nyebut nama suaminya dalam doa, ya Allah suamiku Pak Ali bin siapa, semoga panjang umur, tetap soleh ya Allah, husnul khotimah. Pak Ali diem-diem nyebutkan, ya Allah istri saya namanya Maimunah ya Allah, meskipun cerewet tapi saya sayang ya Allah, dia baik sama anak-anak,
meskipun kadang-kadang bawel gitu ya, nggak apa-apa, didoain baik. Coba kalau suami istri itu nyebut namanya dalam doa gitu, kira-kira berantem nggak? Nggak akan. Apalagi kalau kita punya anak. Ini doa saudara dengan saudara yang lain itu pasti dikabulkan oleh Allah, apalagi saudara kandung, Bu. Ini anak-anak kita ajarin. Alhamdulillah, ini tahadus bin nikmah. Mertua saya itu punya anak 7. Semuanya hafal Quran. 30 juz disimak mungkin. Bukan yang levelnya pernah hafal itu banyak. Pernah hafal Quran pernah. Sekarang gimana bulet? Itu banyak. Ini alhamdulillah saudara-saudara istri saya itu hafal Quran semuanya sejak kecil. Bahkan kakaknya yang pertama itu kelas 3 SD. Itu 30 juz hafal. Selesai. Saya tanya, apa sih rahasianya? Ya difatihai saja, kamu itu punya anak, dianugerahi rizki oleh Allah yang begitu besar, masa doain aja nggak mau? Disebut namanya satu-satu, ya Allah, nama anak saya Ahmad, semoga kamu jadikan anak soleh, mudahkan dalam menghafal Quran. Ya Allah, nama saya, anak saya Muhammad. Kalau anak saya 15 gimana Pak Ustadz? Sebut satu-satu, salah sendiri punya anak banyak. Nggak apa-apa kalau dirapel juga. Rabbana hablana Allahumma ja'alna wa uladana, ya Allah, anak-anak saya yang banyak itu ya Allah. Kalau bisa disebut satu-satu, apalagi anaknya lagi punya momen khusus. Ya Allah, anak saya mau ujian, ya Allah, si Ahmad mau ujian, semoga ini. Dan tradisinya orang-orang tua kita dulu itu anaknya mau ujian, mau punya hajat, mau apa, ibunya itu tirakat, ibunya puasa, udah gitu disedekahi. Ya Allah, saya keluarkan sedekah ini untuk anak saya, ya Allah. Itu saking pinginnya orang tua itu punya anak yang soleh atau solihah. Nah, anak yang soleh dan solihah itu antar saudaranya itu pasti mendoakan. Ini masih ada nggak? Ini mohon maaf, yang sama saudaranya nggak tegur sapa, ada nggak? Yang masih marah-marahan ini? Ayo, mulai sekarang sudah dihilangkan. Ya Allah, saudara saya bagaimanapun saudara saya, Aminah itu saudara saya, ya Allah, meskipun dia masih marah sama saya ikhlaskan, saya doakan semoga Aminah itu hidupnya baik, hidupnya makmur, sejahtera. Udah, saudara kandung kita berantem itu kan aneh. Lagian hutang nggak dibayar-bayar Pak Ustadz. Allah, hutang berapa sih? Minjem mobil dirusakin, udah nggak tanggung jawab. Udah, yang penting ibu kan bisa memperbaiki sendiri. Orang urusan gitu aja nggak usah dianggap lah saudara ini. Nah, kalau ada antar saudara dengan saudara, kakak dengan adik kok saling mendoakan, kira-kira berantem nggak, Bu? Yang mbaknya di Cinere, adiknya di Surabaya. Yang di Surabaya doain, ya Allah, mbak saya itu hidup di kota besar, ya Allah, semoga dijaga hidupnya, anak-anaknya, keluarganya. Yang di sini doain adiknya di sana. Pas ketemu kira-kira gimana? Berantem nggak? Nggak akan. Nah, ini masalahnya berantem itu karena apa? Nggak pernah doain. Kita itu egois. Padahal Al-Quran itu selalu kita itu diajarkan untuk berdoa itu nggak untuk diri sendiri. Walil, udah Pak Ustadz, walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Orang muslim siapa mungkin karena hafal aja, tapi kesadarannya itu nggak ngeh. Ya, setelah doa untuk diri kita, doain orang-orang yang lain dengan penuh kesadaran, apalagi orang-orang yang kira-kira perlu betul kita doakan. Ya Allah, tetangga saya kemarin dapat musibah, ya Allah, semoga mudahkan, nanti apa yang kita bantu. Apalagi itu saudara, apalagi anak-anak kita. Lah kalau emaknya nggak mau doain anak, kalau pengen anaknya soleh itu ya gimana? Anaknya nanti mau doain orang tuanya gimana? Kuncinya ada di emak. Tadi dari awal tadi itu saya bicara itu perempuan-perempuan semuanya loh yang hebat itu. Ada ibu siapa tadi? Hana. Ada ibu Isya. Ada ibunda Maryam. Isa itu laki-laki apa perempuan? Nabi Isa itu laki-laki. Jangan sampai ya. Ini ada anggota Majelis Taklim Cinere, Nabi Isa perempuan itu. Karena perempuan satu-satu lah Pak Ustadz, ada Nabi perempuan. Enggak, Nabi Isa. Isa itu pakai ain. Nabi Isa, ain ya.
Tapi ibunya, istrinya Zakaria, Nabi Zakaria itu Isya, pakai hamzah. Jangan lupa Bu ya, ada Ibu Hana, itu perempuan hebat, perempuan yang taat kepada Allah, yang gak pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Demikian juga Ibu Isya, 30 tahun doa sampai jadi nenek-nenek, pengen punya anak terus berdoa. Isya. Ada Ibunda Maryam yang luar biasa, itu salah satu manusia hebat yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ini keluarganya Imron. Ali Imron itu keluarga orang-orang yang ngurusin tempat ibadah di Baitul Muqaddas, dan beliau dari atas sampai ke bawah itu jadi orang-orang yang soleh solihah. Karena begitu, iman kepada Allah, yakin kepada Allah, nggak pernah putus rahmat kepada Allah, terus berdoa. Orang tua jadi orang tua yang baik, lingkungannya dikondisikan dengan baik, kemudian nyari pendidik anaknya dengan didikan yang baik, makanannya juga makanan yang baik, jadi semuanya baik, akhirnya ngelahirkan. Nah, begitu ya. Nah, ini jam berapa ini? Nah, jam 11.35. Ada tanya jawab atau apa ini? Monggo. Sementara cukup. Baik. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Dan semoga apa yang kita Mohon maaf, okay. minta doanya untuk Ananda Bulusi, ini jamaah Yeah. anaknya yang lagi dirawat di rumah sakit. Baik. Ya. Semoga apa yang kita pelajari, sedikit yang kita pelajari ini ada hikmah yang bisa kita ambil, khususnya untuk diri kita dan keluarga kita, juga untuk masyarakat kita. Semoga ilmu kita bermanfaat Bu ya, khususnya untuk saya pribadi, amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Ini ada permintaan doa untuk Ananda Amira Maulidina binti Ibnu Khaldun, putri dari Ibu Lucy, saat ini sedang sakit. Semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, segera sembuh kembali, sehat kembali, dan bisa beraktivitas bagaimana biasa. Amin. Ala hadzal niyah wa likul niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma rabban nas azdibil ba'sa isfi marada Amira Maulidina binti Ibnu Khaldun fa innahu la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an ajilan la yughadiru saqama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.